mulai kita awali awal tahun ajaran baru niki. Dengan kita baca Fatihah, kelas 3 nih. Kirim Fatihah kepada guru-guru kita sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu agama niki bersanad, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a, kata Amirul Mukminin fil hadis, pimpinannya orang Islam dalam ilmu hadis, Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak rahmatullah alaih. Seandainya dalam belajar agama ini tidak diperhitungkan sanad kok nggak diperhitungkan, nanti apa jadinya kalau belajar itu tanpa sanad? Sungguh siapa saja akan mengucapkan apa saja yang dia kehendaki. Atau saat ini gini, dunia maya nih, dunia tanpa sanad. Laqala man sya'a ma sya'a, siapa saja bisa ngomong apa saja yang dia mau. Lah kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i niki, terutama napa namine niki? Kitab napa niki? Fathul Qorib. Sebelumnya kitab Takrib. Niku muaranya ke atas ngoten mangke jedule niku teng kitab Minhajut Thalibin karya Al-Imam An-Nawawi. Munggah malih namine kitab Muharrar, kitabe Al-Imam Rafi'i. Munggah malih namanya kitab Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, 3 kitab karangan Imam Ghazali. Munggah malih teng kitab Nihayatul Matlab karangane Imam Haromain. Lah Nihayatul Matlab niki rangkuman ringkasan 4 kitab induk yang dinisbatkan langsung ke Al-Imam As-Syafi'i. Ini kitab Al-Um, Al-Imla, Muhtasar Buwaiti, Muhtasar Muzani. 4 kitab induk dalam mazhab Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Pimpinan ulama di generasi terbaik yang ketiga zaman tabi'ut tabi'in. Beliau dan beberapa orang yang sejaman dengan beliau telah Allah pilih, telah Allah gerakkan untuk membukukan agama sempurna, kefahaman Quran, kefahaman hadis ini dibukukan rinci lengkap, mulai dari bab toharoh sampai muamalah, pernikahan, jinayat, akhirnya diikuti oleh orang-orang setelahnya, ribu-ribu ulama yang tidak terhingga banyaknya, sudah lebih dari 1200 tahun. Maka kitab yang kita pelajari ini bersanad. Quran hadise praktek bab muamalah nggih niki instane nggih teng kitab fikih niki. Ngoten niku. Bukan seperti sebagian orang-orang sekarang yang belajar tanpa sanad, langsung aja ke Rasulullah. Aliran-aliran sesat nggih maca Quran, maca hadis lho, Pak. Orang-orang Khawarij niku baca Quran, hadis enggak? Baca. Banyak yang hafal Quran. Mu'tazilah baca Quran, baca hadis. Enten malih Mujasimah, Musabihah, Syiah nggih maca Quran niku. Nggih maca hadis. Tapi karena kefahamannya itu enggak bersanad, akhirnya gampang dibelokkan, gampang diselewengkan, akhirnya mereka jadi orang yang tersesat. Na'udzubillah min dzalik. La ahlu sunnah wal jamaah
para ulama sudah sepakat dalam urusan cabangan syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah niku nggih sing nderek madhab 4 pun nderek salah satu dari madhab 4 niku maknanya memahami Quran, memahami hadis dengan jalur yang sambung dari para ulama generasi ke generasi sampai sekarang, sanadnya sambung. Kalau urusan akidah sinten Pak? Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Maturidi niku sing membukukan akidah sahabat niku ngeten niki. Niki harus kenceng Pak hari ini karena YouTube niku kathah pengajian niku. Napa namanya? Subscriber napa? Subscribe napa niku angel ngono nggih. Suka subscribe. Wah, tinggal klik buka pundi-pundi. Sing diwacane nggih Quran, nggih hadis. Tapi kadang-kadang ada kefahaman-kefahaman yang kepahaman itu tuh nggak pernah ada dalam rentetan kefahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nggak ada kefahaman seperti itu. Okay. Pernah saya sampaikan juga kata-kata halusnya sebagian dari mereka nih ngeten pun nanti kalau sampai ini di awal ajaran baru ini disampai nih malih. Kersane kita mantep ala basiroh. Ya Imam Syafi'i itu kan ya memang ulama. Siapa yang meragukan keulamaan beliau? Ya saya akui beliau memang ulama itu. Ulama besar, alim. Tapi apa beliau maksum? Udah gini aja lah, kita ini hidup kan cuma sekali. Gak usah yang aneh-aneh lah. Kita ikut saja Rasulullah yang maksum. Imam Syafi'i itu walaupun ulama kan tidak maksum. Kita ikut Rasulullah aja. Gimana? Ikut Rasulullah atau Imam Syafi'i? Ya, tiang bingung tiang ini. Ngoten niku halus banget niku kata-katanya niku. Ikut Rasulullah atau Imam Syafi'i? Dibenturkan. Itu sering dikatakan. Nggih niku. Maka kita jawab, saya ikut Rasulullah melalui jalan kefahaman yang telah diarahkan oleh Imam Syafi'i. Yang maksum itu Rasulullahnya. Kepahaman kamu, guru-gurumu juga nggak maksum, maka lebih baik sama-sama nggak maksumnya saya ikut Imam Syafi'i aja yang sudah jelas terbukti lebih dari 1200 tahun. Generasi salaf itu generasi sebelum abad keempat Hijriyah, termasuk Imam Syafi'i ini salaf yang asli, senes salaf jadi-jadian. Kulo gadah mobil Hijet 1000, kulo tulisi Pajero Sport. Terus teng jejere enten mobil Pajero asli ning mboten enten tulisane. Sing Pajero sing asli sing pundi niku? Sing Hijet tapi enten tulisane Pajero Sport. Napa sing betul-betul bentuk Pajero ning mboten enten tulisane? Maka orang yang berakal akan ya jelas bukti telah menunjukkan ini walaupun nggak ada tulisannya ya Pajero ya ini. Yang ini tulisannya gadungan ini. Yeah. Salaf sing asli nggih. Sing derek Al Imam Syafi'i niku sing generasi sebelum abad ke 3 Hijriyah, abad ke-3 Hijriyah, bukan 4. Generasi sebelum abad ke-3 Hijriyah, ini generasi salaf. Sebelum tahun 280
lebih. 201 niku pun masuk abad ketiga. Imam Syafi'i ini tahun 150 Hijriah. Kalau Imam Abu Hanifah itu malah tabi'in, karena beliau diriwayatkan masih ketemu dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oke. Ngoten nggih. Kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baitihi, ashabihi, jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Malaikat nggih sae jenengan kirimi Fatihah. Sayyidina Jibril khususon Al-Fatihah. Sayyidina Israil Al-Fatihah. Kersane akrab, mangke hate ditugene niku akrab riyen. Iya, kamu kenal deh. When ada ta'aluk, kan saling memberi hadiah, kan ada ta'aluk, hubungan hati. Iya, itu kata nasihat sebagian ulama begitu. Kamu kenalan dulu kepada malaikat Israel. Nanti kamu akan didatangi, sudah kenal belum? Termasuk malaikat hafadhah. Ada di tubuh kita banyak malaikat hafadhah yang menjaga gigi kita, otak kita, organ dalam kita. Masing-masing ada. Malaikat Hafadhah, malaikat penjaga. Hafadhah itu nama keseluruhan. Iya, Penjaga jadi sebagai penjaga. sebagai penjaga yang fungsinya menjaga. Ada malaikat yang raqibun atidun, yang selalu mengawasi, yang selalu mengintai. Tugasnya mencatat seluruh amal manusia. Amal yang berupa ucapan, amal yang berupa pikiran, amal yang berupa amal anggota tubuh. Catat semua. Kirimi Fatihah. Makanya sering dalam tawasulan itu ila jami'il malaikatil muqarrabin. Mun kabeh niku. Diniati kenging sedanten. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il ulama al-'amilin al-mukhlisin al-maqbulin al-mubarakin khususan al-Imam Asy-Syafi'i wa jami'i ashabihi rahmatullah 'alaihim. وهم عفد علينا من علومهم ومن بركاتهم لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا من لدن أن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخص خصوصا إلى يا بيت الله Ya Umar Fatullah, Ya Uzairan Taifur Abdillah, Ya Mahmud Khalid Umar, Sulim Burayhim Masyaih, Fit alaina min ulumihim wa min barakatihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas ngirim-ngirim ngeten nggih jenengan kita hadirkan di hati ini sampai betulan. Ini sampai betulan hadiah yang besar yang akan betul-betul Allah sampaikan ke orang-orang kita kirimi. Sehingga nanti tahadu tahabu kata Nabi, salinglah memberi hadiah, nanti akan saling timbul mahabbah. Kalau di hati kita ada mahabbah kepada orang-orang soleh, maka kebaikan-kebaikan, ilham-ilham yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, yang kita mahabbah ke mereka itu kita dapat bagiannya. Luar biasa nih. Kemudian kita baca Fatihah juga untuk sinten? Mbah-mbah kita, keluarga kita. Moga-moga ngaji kita di sini niki barokahnya sampai kepada mereka semua. Amin. Bahkan sampai kepada seluruh umat.
kita dikasih ilmu yang bermanfaat, barokah untuk kita sendiri, anak cucu, setelah kita nanti sampai hari kiamat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati jam'i masyayikhina wa li syafa'ati rasulillah wa li ridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab napa niki? Oh, masalah Muhammad. Riba pun sering kula sampaikan. Kita beli beras kredit itu angsal mboten, Pak? Nggih. Beli beras kredit boleh nggak? Kalau beli emas kredit? Nggak boleh. Beli emas kredit ini akan masuk dalam jual beli riba. Kenapa? Karena emas ini termasuk barang ribawi. Uang yang kita gunakan untuk membeli ini juga termasuk barang ribawi yang satu kelompok, sehingga seharusnya supaya sah harus cash. Kalau cash angsal, tapi kalau kredit nanti kita terjebak dalam jual beli yang dihukumi riba, dosa besar. Sayyidina Umar niku punya perkataan yang terkenal, ngeten perkataannya, mengenai orang-orang yang berhak berjualan di pasar Madinah. Beliau mengatakan, la yabi'u fi sukina illa man tafaqqaha wa ila akalar riba sa'a am aba. Tidak boleh jual beli di pasar kami, maksudnya pasar Madinah dan pasar-pasar yang dibawahi oleh Islam ketika itu, kecuali orang yang tafaqqaha, sudah paham fikihnya jual beli, tafaqqaha. Wa illa, jika enggak gitu, enggak paham fikihnya jual beli kok sudah jual beli, akalar riba, maka dia akan terjebak kepada makan riba. Sa'am aba, baik makan riba itu memang dia niati, ben oleh akeh akhirnya golek riba, memang diniati. Am aba, atau hasilnya sebetulnya dia nggak mau makan riba itu. Dia tahu riba ini dosa, saya harus jauhi, tapi karena kejahilannya ternyata dia telah terjerumus kepada makan riba. Ini penting, tafaqqah. Kredit beras angsal. Karena beras niku dengan uang niku beda kelompok. Beras kelompok makanan, uang yang kelompok naket, kelompok uang. Sama-sama barang ribawi tapi beda kelompok boleh. Ada dua barang ribawi niku. Kelompok beras, kelompok makanan dengan segala macamnya. Ijol-ijolan kula gadah niki Mbah Sabar niki kula ijole kalih jeruk kebune jenengan purun jenengan mau nggih niki kula paring jenengan jeruke menjing jenengan beto nggih, makanan ditukar dengan makanan, enggak cash, riba. Iya, satu kelompok makanan. Saya nggak bilang jual beli, jual beli ini tukar menukar nih, tukar menukar ini pun hukmul be, dihukumi jual beli. Pokoknya ijol-ijolan makanan, ini ku kedah cash. Kalau nggak cash, nanti terjebak kepada riba. Beda kalau beli, saya beli makanannya, uangnya besok. Benten beda kelompok, mboten cash, mboten napa-napa. Tapi kalau sistemnya barter, makanan ditukar dengan makanan, niku sama-sama tukar menukar barang ribawi yang satu kelompok. Niku harus cash.
Nah, ini kan kadang-kadang nggak tahu nih, banyak yang nggak tahu kan ini. Nah ini wow, Nggak tahu. betul lah Sayyidina Umar akal riba sa'am abba. Kalau dulu berarti kan ada barang misalnya ikan, beras. Ini kita langsung kita cash. Maksudnya cash itu Ya sebelum Saya membawa. Jangan saya Nih. berasnya besok saya. Nah gitu. Sebelum berpisah Kita sudah berpisah dengan tempat nih sudah harus saling dipertukarkan. ikan dengan beras itu satu kelompok. Satu kelompok namanya makanan, itu satu kelompok besar. Apa saja. Yupi ini permen anak-anak ini makanan ini. Kalau air lain, Air ini makanan, masuk makan. termasuk makanan. Nih. Air ini termasuk makanan. Iya. Makanya kalau salah satu pengganti itu kok belum ada, lebih baik ditunda besok aja. Apa namanya? Atau dikhilah, diutangi. Ini kita utang nih teng jenengan. Pak Sabar nih kita utang nih teng jenengan. Diutang nih. Diutang nih bayarnya kita. Namanya utang itu bayarnya harus dengan barang yang sama. Diutangi napa niki donat plus pisah pisgor niki ya. Nggih nanti bayarnya harus donat dan pisgor. Akhirnya pundi pembayaran utangi? Terus Pak Sabar suluh. Bagaimana kalau tak bayar pakai jeruk? Oh ya nggak apa-apa. Nah, akhirnya jeruk aja nggak apa-apa. Namanya suluh, akad suluh damai. Hasilnya utang donat plus pisang goreng dibayar pakai jeruk. Tapi ini hilah nih, kurang saya nih. Tapi bangane kena riba, nih tinimbang kena dalam akad riba. Yang penting akadnya itu yang satu dengan yang lain setuju ya Ustaz. Seperti tadi makanan tadi jeruk ya sudah apa. Utang, tapi akadnya utang. Kalau langsung diganti, nanti jual beli jadinya. Ini akad awalnya saya utangi, pembayarannya harusnya kan juga semacam ini juga, tapi diganti dengan jeruk apa lah. Nek kacamata dikredit, angsal mboten. Angsale ngono nggih pol. Karena itu bukan barang ribawi. Sing mboten angsal Pak Wahid ini. Ini kacamata kayak 100. Iya. Bayar kredit sampai 150 itu gimana? Mboten. Asalkan akadnya jelas. Ini sampean kalau cash 100.000. Tapi ini pilihan akad paket pertama. Paket cash harganya 100.000. Paket kedua kamu angsur 3 kali. Tiap kali ngangsur 50.000, berarti nanti jatuhnya 150. Milih paket mana? Oh gitu. Boleh. Jelas, akadnya jelas. Untungnya banyak. Tapi ngenteni Pak Wahid. Ini nak lunas, ini nak kabur gitu. Sering terjadi toko emas. Yang mana? Kredit, jalan tukar tambah. Kalau nanti ngamal ke anu Ustaz itu, bojo kula betul ali-ali, jadi pindah dan sing luwih gede. Kali bagus nih, tinggal nambah 400. Lho Pak, mboten Pak, ngeten mawon iki kula dol piye? Iki atone kula terima, kula mbas malih. Aduh, berapa? Yang berapa? Tapi kayak akhirnya Berapa lesu atau nomor? Kan biasanya langsung. Makanya Buk atau nambah 400. Awalnya mau kehendak kita mau beli lagi ini nggak usah disampaikan dulu, seharusnya ngoten. Kita bilang aja mau jual ini. Tidak di toko emas. Toko emas Temboro, betul nanti toko emas. Mereka kan tidak ngerti. Nggak ngerti. Ini. Nih, normalnya toko Cina nanti malah nggak tahu lagi. Allah. Nih. Pengertian
Riba ada 4. Yang 3 kaitannya dengan bab jual beli. Yang 1 kaitannya dengan bab utang piutang. Utang bayare mensyaratkan tambah, itu yang biasa terjadi, yang paling sering. Yang di bank-bank konvensional itu riba yang nomor 4. Ngutangi, ngasih kredit kepada pengusaha, mengembalikannya nanti lebih. Lah 3 riba yang lain itu kaitannya dengan niki wau sing kita bahas. Jual beli 2 kelompok barang yang disebut kelompok barang ribawi, bukan akad ribawi. Barangnya niku namanya memang barang ribawi. Apa itu? Makanan dengan semua jenisnya. Kemudian yang kedua, emas, perak dan uang kita sekarang. Niku. Ketika 2 kelompok barang ribawi niki saling dipertukarkan, saling dijual belikan dalam kelompok yang sama, nah ini nanti timbul syarat-syarat khusus di samping syarat umum jual beli. Di samping syarat umum jual beli ini kan ada syarat umumnya, barang sudah harus dilihat kalau memang itu barangnya sudah ditentukan. Nggak boleh kalau kita jual beli iwak sing nang kolam iki tak tukune tebas. Padahal kolamnya keruh, ikannya nggak bisa dilihat, nggak bisa dibayangkan berapa jumlahnya. Kok dijual, kok nggih dijual beli kan nggak sah. Berarti tanaman yang di dalam tanah itu Secara kaidah asli tidak sah. Tetapi sebagian ulama karena ada masakoh, ada kesulitan kalau disuruh napa namanya jabuti tapi di jual belikan, sebagian ulama membolehkan. Terus berambang, bawang itu beda dengan ikan yang keruh niku. Lain, beda. Kalau tanaman ini kan bisa dibayangkan dengan adanya batangnya, itu bisa dibayangkan berapa banyak hasilnya. Beda dengan ikan kan. Kira-kiranya kesamarannya kalau dalam bab ikan di kolam yang keruh tadi terlalu besar. Padahal kesamaran itu dilarang oleh Rasulullah. Ada satu hadis, naha, telah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il ghorori, dari jual beli yang di situ ada ghoror, ada kesamaran yang besar. Langsung hadis Nabi. Nah, terus praktek ghoror itu gimana? Yaitu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fikih. Ngoten Pak. Hanya ada 2 kelompok, kacamata nggak termasuk, motor nggak masuk, HP nggak termasuk. Tapi sekarang bank syariah juga ada juga yang jual kredit emas, brandnya bank syariah. Jadi, Waduh, nah ini, nggak boleh, nggak boleh sebetulnya. Mungkin dihilah oleh mereka pakai akad apa, ngutangi terus pripun mboten retas sila. sering saya lihat di DP, harganya misalnya 9,5 juta, DP-nya 1,5 juta, sisanya dikreditkan per bulan bisa sampai 5 tahun saja. Belum tahu, niku nggak boleh. Kalau memang itu akad jual beli emas kredit itu nggak boleh. Beda nanti kalau diakoti apa kita nggak tahu, mungkin itu tergantung dari akadnya ya. akad nih. Ada bank-bank syariat niku punya akad kontemporer ya. Ijarah muntahiyah bitamlik. Akad-akad kontemporer, sewa, tapi di akhir masa sewa nanti itu ada perjanjian pemilik barang akan ngasih barangnya ini ke penyewa.
sewa ijarah muntahiyah bit tamlik. Sewa tapi di akhir akadnya sewa, terus kita nyewa mobil ngoten niku. Tapi nanti di akhir masa sewa ada perjanjian, engko tak kekne kowe ya. Akad Nggak jatuh riba itu ya. ini ya sebagai khilah-khilah untuk mensar-ikan akad-akad yang sekarang ini kalau nggak disiasati seperti itu nanti jatuh ke riba. Sedangkan akad seperti itu dibutuhkan. Boleh berarti. Fatwa ulama kontemporer boleh. Nah, kayak ulama-ulama kontemporer kelas dunia ini seperti Mufti Ali Jum'ah di Mesir niku, terus ada lajnah bahsul masail di macam-macam di seluruh dunia, termasuk awal yang mencetuskan apa namanya pemikiran bank syariah niku seorang ulama Pakistan. Sinten namine wa masalah ahli sunnah. Supi kula namine. Oke, niku jadi solusi pada hari ini. Ya. Niku bab riba, sekilas info tentang bab riba. Yang paling penting itu tadi ya. Pokoknya tukar menukar makanan cash. Emas sama emas niku di samping kelompok yang sama, jenisnya juga sama. Niki lebih berat lagi persyaratannya ini. Kalau kelompoknya sama, jenisnya beda, yang penting cash. Contoh ini mau gorengan kali jeruk. Ini kan kelompoknya sama, kelompok makanan. Niki jenis tepung, niki jenis buah-buahan jeruk. Niku jenis beda, tapi kelompok sama. Yang penting apa? Cash. Tapi kalau kelompok sama plus jenisnya sama, dan ini yang sulit. Di samping cash, ukurannya juga harus sama persis. Maka nggak bisa tukar tambah emas mboten saged, mesti riba. Kan mesti kita nambah uang. Kita mesti akan nambah uang. Harus dijual dulu. Dan untuk menghindari berambangi keinginan kita untuk membeli lagi, nggak usah disampaikan dulu. Saya mau jual ini. Nah, kalau jual saja sudah biasa mereka. Buat tinggi surat anak jual itu? Enggak kan? Kalau kita jual Pakai surat yang pembelian awal. kita nyerahkan surat untuk Ya, jual. mereka nggak perlu repot. Bentar tak kasih nota pembelian, betul ya? Kita nyerahkan surat yang awal ketika kita beli, langsung mereka nyerahkan uang. Ringan sebetulnya. Oh, kalau buat surat lagi gimana? Lain Tambah lagi. nesu lagi mereka. Tidak terimanya karena Podo wae kok. aku nambah 400. Nah, niku Bikin repot lah. Sodako Sayyidina Umar. Niku yang Islam sana. Islam. Maksudnya Islam sekalian dakwai. Tidak baik. Mati. Iya. Cara ringannya mendakwai ngeten, cara halusnya begini. Ampun jenengan mengatasnamakan nama jenengan. Pak, begini ini nggak boleh. Jangan itu namanya mengatasnamakan kita. Niku lebih berat untuk diterima dia. Yang lebih ringan, Pak maaf, saya ini sekarang sedang mondok di Al-Fatah Temboro itu loh Pak. Di sana itu kok ada pelajaran begini. Di atas namakan pelajaran di pondok. Nah saya ini berusaha mengamalkan. Kalau jenengan nggak percaya suruh tanya. Ini ada nomornya. Pak Arif apa nomor iku lho.
Ya. Oke, tak mau ada kecerek. Coba. Nggih. Ngoten nggih. Terus ada bab khiyar ringkesan bab khiyar niku jual beli itu dalam akad jual beli walaupun akad ini sudah terjadi maka Islam memberikan fasilitas namanya khiyar. Nah, niki riyen sampai bab mana ya niki untuk awal niki anu riyen lah bebas riyen iki khiyar niki bab. Nah, khiyar niku baik penjual maupun pembeli dikasih hak untuk membatalkan akad yang sebetulnya akadnya sudah terjadi. Akadnya sudah terjadi, bahkan mungkin barang juga sudah diserahkan, uang juga mungkin sudah dibayar. Niku akad masih boleh dibatalkan. Misal kalau tebas kacamata, ini Pak Wahid diukur dangu, pun menyita waktu Mas Wahid meh sak jam ini. Oke, dadasan. Terus enggak situ. Wah, nesu nih. Subhanallah. Iya. Rasik yang benar, subhanallah. Samhan rahimahullah imra'an. Kata Nabi, semoga Allah merahmati seseorang samhan yang dia bermurah hati ketika menjual atau ketika membeli atau ketika membayar atau ketika menerima pembayaran. Gampangan didoakan oleh Nabi samhan. Maka nirin Kiai Zaran nanti bayan kok. Ulama saya sinten niku Pakistan ke Masehina. Nek tumbas napa-napa kok niku hubungane kalih agama nggih pondok mboten nate ngenyang. Pokoke nek urusan kaitan dengan agama ora tak nyang. Enggak mau saya tawar, saya mudahkan terserah ngergani pinten bayar. Tapi ampun ngomong sampai ngomong terserah Pak, sampai ngergani pinten diundak nih. Kita nggak usah ngomong, tapi di hati kita terserah kamu mau hargai berapa, nggak akan saya tawar supaya dapat doa Nabi rahimahullah samhan niku supaya ini jadi barokah. Nggih. Nah, ini ada hak khiyar membatalkan akad yang akadnya itu sudah terjadi. Beda kalau nembe nyang-nyangan 5.000 Pak nggak boleh Mas, 8.000 ya sudah 5.500 belum boleh Mas, gak situ nek no itu senas khiyar. Kenapa? Karena akadnya memang belum terjadi. Khiyar niku akadnya sudah terjadi, harga sudah disepakati, deal niku tasih saged dibatalkan. Ada 3 yang pertama khiyar majelis. Iki nek teng kitab jenengan halaman pinten iki belum semua mbak kitab ya khiyar niku. Khiyar majelis niku ketika kita belum berpisah, selama masih berada dalam majelis di toko itu ya, majelisnya nek jual beli nggih teng toko niku. Selama belum keluar toko, asalkan tokonya kecil ya, maka berarti belum pisah majelis. Selama belum pisah majelis masih boleh membatalkan. Siapa yang boleh membatalkan? Pembeli boleh, penjual juga boleh. Ya, biasanya penjual jarang, penjual membatalkan. Gak situ tak dol. Rene Kak. Balik no. Ini duitmu tak balik no juga. Boleh? Boleh. Itu satu namanya khiyar majelis. Boleh seperti itu kecuali kalau ada pihak yang sudah mantep, pokoknya ini saya jual, saya nggak mau khiyar lagi.
Kemudian yang kedua namanya khiyar syarat. Nah, kalau khiyar syarat ini harus diminta. Kalau kita nggak minta nggak ada berarti. Khiyar syarat itu harus salah satu pihak harus minta, pihak yang lain setuju. Ini Pak, ini aku beli baju ini bukan untuk saya ini. Ini mau tak kadokan ke si fulan. Lah aku nek gak cocok piye Pak? Tak baleknya ya nek gak cocok. Aku njaluk waktu 3 hari, paling maksimal kan 3 hari, khiyar syarat nih. Kalau lebih nggak sah, maksimal pinten 3 hari. Saya minta waktu 3 hari. Nanti kalau ternyata nggak cukup dipakai si fulan, tak ganti. Yang lain tak batalkan yang ini. Gimana? Setuju nggak apa-apa? Ini namanya khiyar syarat, harus diminta dan pihak yang lain setuju. Dan harus ada batas waktunya maksimal 3 hari. Nggak boleh sekedar kita gini, engko nek ora cocok tak balik ini ya Pak. Ini mboten angsal. Kenapa? Tidak ada batas waktu. Lah nek sewulan terus mboten cocok nembe dibalik nih. Napa mboten padu niku mangke. Jadinya terjadi perselisihan besar. Makanya batasan waktu harus disebutkan dan maksimal 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang ketiga khiyar aib. Beli barang ada cacatnya boleh dikembalikan, syaratnya langsung. Begitu kita tahu barang ini ada cacat, kita harus langsung mengembalikan. Kalau nggak bisa karena rumahnya penjualnya jauh ya kabari, telepon. Itu bab khiyar. Ada pertanyaan? Nek kecilian niku aib betul. Dia sudah milih-milih sendiri, ternyata kekecilan baju yang dia beli. Itu bukan aib. Itu kesalahan dia sendiri, kenapa milih baju yang terlalu kecil. Barangnya mulus, nggak rusak, soheh barangnya. Hanya kesalahan dia, salah pilih yang terlalu kecil. Maka pembeli yang sudah pulang terus datang lagi ke toko, tak ijolnya Pak kecilian niku tidak berhak dia seperti itu. Tidak berhak. Tapi ternyata penjualnya mau, boleh nggak? Samhan nih mau, berarti kemurahan hati dapat doa Nabi. Samhan, bermurah hati, samhan. Yang sering pernah dibayangkan kiai juga itu. Seorang wali jualan di pasar hanya ingin mengamalkan hadis ini. Lama dia jualan sampai satu ketika ada orang yang beli barang, terus sebetulnya barang nggak ada cacat, dia pun sudah meninggalkan majelis, sudah pulang kok balik lagi, pengen nukar barangnya. Oh ya saya terima. Badan itu langsung tutup tokonya. Kepengen amalkan hadis Nabi samhan nih Pak. Oh, jadi orang yang gampangan. Nah tentu yang nek nawar ngantos nanti elek nyanyi Pak. Selisih 500 rupiah buatan deal akhirnya. Oh, yeah. Terus enten bab malih. Nggak ada pertanyaan? Nggih. Kalau saya jualan daging ayam, ada yang pesan, Pak besok saya pesan 5 kilo. Tapi itu gimana? Harus uangnya duluan? Besok biasanya kan nanti diambil ayamnya baru bayar, itu gimana? Nih, itu namanya janji membeli. Namanya janji membeli yang biasanya terjadi di sekitar kita itu janji membeli. Pak, pesen bukan maknanya akad salam, tapi pesen supaya Dibuatin, disiapkan. suruh penjual menyiapkan barang itu. Besok mau beli. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh.
Nah, penjual yang khawatir sudah diadakan, disiapkan, nanti kok pembelinya nggak jadi, nanti boleh minta jaminan. Nah, kalau boleh kasih DP dulu lah. DP dulu. Belum, DP, kalau akad DP nggak boleh, nanti beda. Belinya besok, ini baru janji membeli. Nah, DP nggih. Ayamnya sekilo, DP. Ya mungkin di hilah, di carang ya mungkin saya minta, bukan titip boleh, titip duit, titip ya. Ini gen kula terus tak titip jenengan, angsal jenengan nggih, didol ngoten. Barang titipan boleh dijual, boleh digunakan ya. Kalau titip, konsekuensi kalau memang titip yang memang bahasa yang memang bab titip wadiah, barang titipan yang nggak boleh kita gunakan. Nek wong titip duit, titip berarti nggak boleh kita belanjakan. Tapi titip biasanya pemanis mulut saja, biasanya pemanis pembicaraan saja. Niku bahasanya mau titip tapi ya kadang gitu, misalkan saya pesan ayam sekian kilo, ya, saya perhitungan hari ini ayam misalkan 20.000, tiba-tiba datang ayamnya naik 21, sedangkan uang itu sudah pas dengan pesanan dan harga yang tadi saya siapkan. Akhirnya waktu datang kurang saya sekian lagi, terus saya bilang kalau gitu tak titip dulu ini, bagaimana itu? Nanti kurangnya besok saya tambahin. Yang jual jenengan atau? Saya kan pesan ayam hidup tuh. Ya toh. Karena paginya tanya berapa sekilo sekarang? Oh 20.000 misalnya. Saya pesan 100 kilo, itu uang pas dengan adanya. Akhirnya sudah datang malam yang kirim datang, ayamnya Pak naik 21. Nanti kan kurang otomatis dulu. Ya, kalau gitu saya titip dulu ini, besok baru saya tambahin. Boleh aja titip, tapi maknanya bukan titip seperti kita titip barang, tapi titip yang bermakna ngasih duit. Tapi kalau titip itu uang ada dikembalikan uang. Lagi kalau titip yang memang bermakna titip, makanya maksudnya bayar. Titip yang kalau kacamata saya bayar separuh dulu. ini jual beli. Aku kan nomor titip apa? Oh. Enaknya gimana itu tadi? Misalkan kasus kayak gitu. Harusnya seperti apa kita? Yang pertama di cash. Kalau di cash niku boleh. Ngeten. Wassalamualaikum Muhammad. Kacamatanya sudah diukur. Sudah diukur. Jadi frame-nya ini sudah ada. Ukurannya ini. Cuman kacamata. Saya titip dulu, nanti saya ambil lunas. Niku dianggap akad jual beli barang yang disifati dalam tanggungan. Niku pun angsal bayar angsal. Bai'u sayin mausufin fi dhimmah. Karena ada khilafiyah di antara para ulama. Sebagian mengatakan yang seperti itu masuknya akad salam, berarti harus cash. Solusinya harus janji membeli, nggak boleh akad dulu, janjian tok. Bayarnya nanti ketika ngambil barang. Tapi sebagian ulama yang lain, dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i yang lebih kuat, boleh sudah langsung diakoti jual beli barang yang disifati dalam tanggungan. Sudah akad jual beli, bukan salam ya, berarti boleh bayarnya nyicil karena jual beli. Ini gue langsung mawon DP angsal nih, minta DP mas. DP ini apa tau singkatannya? Uang di muka ini. Ini gue maksudnya ya. DP itu Down payment.
Dan itu depan nih. Oh, Terus payment pembayaran. Kok malah dibuka? oh, down payment. berarti pembayaran Ya pokok ini gue ya. Ya. Terus solusi paling enaknya itu sudah dianggap akad jual beli barang yang disifati dalam tanggungan, bukan akad salam. Berarti pembayarannya boleh dicicil karena bukan akad salam. Solusi kedua niku baru janji membeli. Nggih ribet malih mangke. Nanti baru janji membeli dan uangnya niki apa sakit jaminan atau sebagai hutang dulu. Iku meribet malih enake ngene iku Pak, mun dianggap akad jual beli dan ada pembayaran awal, cicilan pembayaran. Nggih. Tangane sakniki enten pelangi nggih di depan. Tapi banner sing nggen inggil dereng dikantos. Ya, sudah termakan usia. Kalau buah ini kan yang sering terjadi kan faktor nanam melon. Nah, melon itu sebelum panen itu biasanya kurang 20 hari atau dan 25 hari kan sudah ada pembeli yang lihat sudah di DP. Karena sudah oke deal 80 juta. Tapi nanti setelah panen itu biasanya turun tinggal 60 juta seperti itu. Maksudnya gimana turun ya? Harganya turun. Kenapa kok turun? Alasan macam-macam yang sering terjadi terpasarnya sepi, barang banyak. Yang penjualnya Yang penjualnya ya yang menurunkan yang beli. yang beli. Ya nggak boleh. Sudah disepakati harga 80 ya 80. Seandainya penjual tidak mau menurunkan ya itu hak penjual, memang kesepakatannya kemarin 80. Tapi seandainya penjual bermurah hati, samhan, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau buah itu misalnya kurang 20 hari sudah dijual Boleh. Nih. Niku yang tadi di akhir bab khiyar niku ada pembahasan itu. Bolehkah menjual belikan buah yang masih nempel di pohonnya? Diperinci. Kalau buah itu sudah tampak kebaikannya, sudah gede-gede, apalagi sudah hampir panen, itu berarti sudah tampak kebaikannya, maka boleh. Tapi kalau buah itu belum tampak kebaikannya, baru saja ditanam, pentil alit pun ditebas, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lagi-lagi alasannya kembali ke hadis Nabi tadi, akan terjadi gharar besar, terjadi kesamaran besar. Nanti siapa yang wajib menyirami? Bagaimana kalau ternyata banyak yang nggak jadi buahnya? Bagaimana kalau kena hama, tiba-tiba ada bencana, angin, rontok semua? Akan timbul penyesalan-penyesalan besar. Kekecewaan-kekecewaan hati yang bertentangan dengan prinsip jual beli antarodin, saling ridho. Innamal bai'u antarodin. Jual beli ini hanyalah sah jika didasarkan atas saling ridho. Nah yang begini ini akan menimbulkan potensi menimbulkan kekecewaan besar di kemudian hari, maka dianggap tidak sah. Kalau apa? Buahnya masih terlalu kecil. Kalau buahnya pun gede, pun istilahnya kita pikir zoharo budui solahiha, tampak kebaikan buah tadi, ini boleh. Sudah disepakati akad dalam awal akad kemarin ketika nebas 80 juta, ya berarti nanti harus dibayar 80 juta. Tidak berhak untuk alasan dikurangi ini nggak berhak.
Tapi kalau penjualnya mau, laki-laki itu samhan. Hasilnya pembeli nggak berhak seperti itu, tapi kemurahan hati penjual dia mau, ya sudah sah. Begitu? Mau mari, Pak Sabar. Kok Pak Sabar kok? Pak Lasmin, astagfirullahaladzim, Pak Lasmin. Pak Sabar nggih tanggine beliau. Lagi di Nganjuk. Temu di Pak Sabar niki. Lagi di Nganjuk. Ya. Kemarin ini menantunya meninggal. Menantunya meninggal. Kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabrak ini kecelakaan tunggal. Oh, nggih leres, Masya Beliau Allah. kan kerja di logistik puskesmas. Oh. Pagi itu suruh ngambil obat Surabaya. Oh. Bertiga, hanya dia yang depan, jadi Naik mobil berarti. dia Ya. setirnya. Iya. Jadi ini Masya Allah. Anaknya cuma satu Pak Sabar. Menantunya berarti nggak cuma satu. Menantu satu-satunya. Bapak. Menantu paling dicintai ya. Nah, ini nomor satu. Insyaallah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, Pak Lasmin tepang Mbah Sadino. Terus Pak Sadino. Niku lho sing griyane pinggir celak Dinas Perikanan niku. Nih. Pinggir. Sudi Sadino ya. Terus Pak Mawanto. Nih. Amali niku pondok niku. Ya niki panggih malih dhewe iki kula. Amali pondok. Semangat. Pendekar. Kenapa? Kaku ngambil berdua itu. Iya. yang pensiunan dari adanya Mbak. Kenceng ya itu kali ya. Koncang aja dua-dua itu terlalu. Iya. C. Cukup untuk mukadimah harian ini. Seperti itu. Kita fikih muamalah. Fikih itu pembahasan secara garis besar dibagi menjadi 4. Ibadah, muamalah, nikah, dan perselisihan dan tindak pidana zinanya. Mugi-mugi manfaat barokah. Amin amin. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana faruddahu ilaina. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.